yang dimana manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Terima kasih, Pak. Oh ya, betul ya. Betul. Ada lagi si Resmi Yunisa. Apa? Menurut kamu apa itu komunikasi? Resmi Yunisa tadi? Udah nggak lagi? Nggak apa-apa. Walaupun sama juga pasti penggunaan bahasa yang berbeda. Belajar untuk menyampaikan di kelas. Saya menghargai itu. Apa-apa. Ada lagi yang mau bantu menjawab setelah Wellen? Saya Mas. Saya, Pak. Saya, Pak. Pedro, siapa? Silakan, yang duluan aja langsung ngomong. Langsung sebut, lain kali langsung sebut nama aja, misalnya Pedro Pak, udah langsung ngomong gitu. Siapa? Dari ya, gimana? Oke, thank you very much. Apa namanya, komunikasi itu adalah hubungan timbal balik antara satu sama lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Itu oleh manusia, teman-teman. Jadi intinya kalau di buku saya baca, Bapak tuh hubungan timbal balik kayak gitu, Pak. Kan sama-sama manusia tuh apa namanya, makhluk sosial kan, jadi memerlukan orang lain yang timbal balik. Sekian, terima kasih. Oh iya. Jadi betul ya apa yang disampaikan teman kalian ya. Kita makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri, itu sudah takdir kita. Untuk dapat bekerja sama, untuk dapat melakukan hal yang bersama-sama, untuk menyatukan makna. Kalau kalian baca itu kan dari maknanya itu berbagi atau memiliki, menjadi milik bersama. Dalam artian komunikasi itu akan menjadi sesuatu itu akan menjadi komunikasi secara sempurna ketika dua belah pihak itu mempunyai maksud yang sama ya. Seperti itu. Kalau kita lihat kan, kalau komunikasi proses pertukaran informasi dari sang pemberi informasi ke penerima informasi. Seperti tadi ada yang menyampaikan informasi ke saya, menyampaikan informasi ke teman-temannya. Kenapa harus memiliki makna yang sama? Sebagai contoh lah, coba tanpa bermaksud untuk menghina ya. Coba kalau kalian gini ke kakek-kakek, mungkin maksud kita ya dalam artian menghina untuk istri, tapi ketika kakek-kakek itu nggak mengerti ini maksud jari tengah, kenapa jari tengahmu, ada apa gitu? Ada cincin, ada apa ya? Akan ada perbedaan makna, itu komunikasi. Komunikasi itu ya menyatukan makna antara dua belah pihak. Ya kita makhluk sosial, kalau kalian baca juga ada hubungan yang sangat erat antara masyarakat dengan komunikasi. Jadi nggak bisa dipisahkan. Tidak ada komunikasi yang tidak akan tercipta masyarakat. Nah itu komunikasi. Jadi komunikasi itu sebenarnya adalah menyampaikan pesan dari sang pemberi pesan ke penerima pesan. Nanti banyak sekali faktor dengan menggunakan media, ada yang mengganggu, misal kalau saya ngobrol sekarang ada kendaraan yang lewat, atau suara saya kresek-kresek, atau sinyal kalian terganggu, itu ada noise yang menghambat komunikasi. Dan itu akan menjadi sempurna ketika makna yang diterima antara pembeli dan penerima itu sama gitu. Jadi ada kesatuan makna di sana. Oke, sekarang mengapa kita perlu mempelajari komunikasi sih? Itu yang jadi pertanyaan. Komunikasi yang menyampaikan pesan. Kenapa kita perlu mempelajari komunikasi? Ini ya apa? Dengan berkomunikasi itu kita bisa melihat diri kita sendiri. Saya pikir memperbaiki cara pandang individu kita terhadap hubungan dengan orang lain. Kita mengerti kita bagaimana, kelemahan kita apa, dan kita mengerti orang lain. Misalnya saya orangnya temperamen nih, misalnya saya orangnya suka diperhatikan, saya orangnya seperti ini. Kita mempelajari diri kita sendiri mungkin, dan kita juga mempelajari lawan bicara kita. Jadi cara pandang kita terhadap hubungan antar manusia itu menjadi lebih baik kalau kita mengerti komunikasi ya. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa
komunikasi yang efektif itu bisa membentuk kepercayaan diri seseorang. Seseorang yang bisa berkomunikasi dengan baik itu tingkat kepercayaan dirinya lebih tinggi dibanding yang lain. Gitu. Bagaimana kita menciptakan diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik, menyesuaikan misalnya ke dosen. Nah, dosen ini ada baiknya saya menghormati, tapi tidak too much lah. Ya, kalian paham ya, kalau misalnya manis itu enak, sangat manis masih enak, terlalu manis tidak enak. Sweet, maaf kalau saya salah ya, banyak kelas internal. Sweet itu enak, bagus. So sweet itu bagus. Too sweet menjadi tidak enak. Nah, ini porsi yang tepat nih. Nah, berkomunikasi juga porsi yang tepat. Dalam berkomunikasi itu kita mempelajari timbal balik antara kita memberikan informasi dan sang penerima informasi. Bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana kita ingin diperhatikan, kita memperhatikan orang lain. Cara pandang kita akan berbeda, kita akan mencoba memahami orang lain. Itu yang berkomunikasi. Ada terkadang ketika orang tidak sadar, dia cuma ingin didengarkan, tapi ketika orang ngomong, dia nggak kemana-mana sambil main HP. Tapi ketika dia ngomong, kamu dengerin saya dong, sambil main HP. Jadi, salah satu manfaatnya adalah untuk memperbaiki cara pandang individu, cara pandang kita, dan hubungan antar manusia yang kita jalin gitu. Dan tanpa kita sadari, kita lebih suka berkomunikasi ke orang yang dapat berkomunikasi dengan baik. Maaf, tanpa memandang dia secara fisik misalnya lawan jenis ya, merasa nyaman aja. Orang yang bisa berkomunikasi dengan baik itu kita dengan sendirinya akan menceritakan permasalahan kita gitu. Ya. Ini saya perhatikan yang hadir dan yang absen baru, yang hadir 87, yang absen baru 81. Coba di absen ya, nama spasi NPM ya. Nah, manfaat selanjutnya apa? Kita akan menghargai perbedaan dan kita akan semakin bertoleransi. Gitu ya. Ada banyak sekali bahasa yang ada di dunia ini. Kita menghargai perbedaan dan toleransi. Misal, satu orang Batak, satu orang Jawa. Kalau tidak menghargai itu dan tidak ada yang mau mengalah, kita mau pakai bahasa apa? Tidak akan pernah ketemu. Kita menghargai ada perbedaan yang banyak ya kalau teman-teman misalnya di Bengkulu aja ada orang Lebong, ada orang Mana. Kalau pakai bahasa daerah masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah, akhirnya kita akan mencari titik temu ya penggunaan makna, penggunaan kata yang sama-sama kita pahami dan kita sepakati bahwa dua belah pihak itu akan mengerti nantinya. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada yang mau mengalah, apa yang terjadi? Banyak sekali jok-jok yang istilahnya lelucon-lelucon yang menggunakan perbedaan bahasa seperti tanpa dengan bermaksud berhina. Ketika naik bus yang naik busnya atau sopir busnya orang Mana, terus yang lain orang Batak, itu Batak ke bawah, maksudnya bawa ke bawah, taunya orang Batak ke bawah kan gitu. Iya kan? Nah, jadi kita harus memahami, kita harus juga mengenal kebiasaan-kebiasaan dan bahasa yang digunakan. Logat mungkin, penggunaan bahasa itu sangat dekat dengan logat yang digunakan. Terkadang penggunaan bahasa yang sama tapi dengan logat berbeda tanpa bermaksud untuk marah-marah mungkin. Tanpa bermaksud untuk melecehkan, tapi dengan logat yang kita harus menyadari. Oh, ini teman kita dari daerah yang logatnya agak kasar nih. Ya, ketika dia seperti itu ya kita pahami aja. Jadi kita menghargai perbedaan dan toleransi, kita menghargainya teman kita bagaimana. Yang selanjutnya manfaatnya, dengan mempelajari komunikasi kita akan terbiasa untuk melakukan komunikasi yang terstruktur. Komunikasi yang terstruktur itu kalau nanti kalian skripsi misalnya kan ada latar belakang. Saya mau melakukan penelitian ini kenapa ya? Apa penyebabnya? Latar belakangnya apa?
Misalnya saya mencari tahu melakukan penelitian tentang kebiasaan konsumen di saat pandemi misalnya. Kenapa? Karena saya lihat ada perbedaan di saat pandemi. Setelah pandemi kita mengalami new normal, ada perbedaan. Orang lebih suka belanja online dan lain sebagainya, ada perbedaan. Terus terstruktur lagi. Kita di kampus kita menggunakan literatur. Dari latar belakang kita melakukan itu, daftar pustaka kita apa? Teorinya apa? Kan kita harus menurut ini konsumen seperti ini. Kalau menurut ini konsumen seperti ini. Konsumen adalah perilaku konsumen adalah Oke. Sudah, materinya ada. Ya kan? Pendekatannya lagi kita. Mau melakukan penelitian ini menggunakan apa? Kan gitu. Cara mengumpulkan datanya bagaimana? Bla 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 bla. Terus nanti ada hasilnya. Hasilnya adalah menggunakan metode ini, hasilnya bla 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 bla. Terus kesimpulannya. Itu kan komunikasi yang terstruktur. Bagaimana tiba-tiba tidak ada latar belakang langsung teori pelanggan adalah bla 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 bla. Nah, ketika kita menyampaikan juga di kelas kita ada strukturnya juga. Ini mau bagaimana? Ini biar teman-teman mengerti itu bagaimana kan gitu. Kadang di titik ini kita harus mengeluarkan joke, misalnya kita harus menggunakan lawakan untuk mencairkan suasana. Terstruktur. Ngobrol sama teman juga kita harus terstruktur juga. Tiba-tiba ngobrolin ini. Kita nanya, gimana orang tua? Alhamdulillah, teman belum selesai nanya, woi game ini bagus ya. Tahu nanyain game. Secara random aja, tapi mengikuti alur cerita. Teman mau cerita tentang ini, kita tidak mengikuti. Jadi obrolan kita tidak terstruktur. Jadi ya dengan memahami orang lain, dengan mendengarkan orang lain, kita fokus akan terstruktur obrolan kita. Seperti itu ya. Jadi diharapkan dengan komunikasi yang struktur ini, kita bisa mencapai tujuan. Kalau kalian perhatikan, kalau misalnya udah kampanye sesuatu, kampanye itu termasuk iklan. Komunikasinya struktur. Pertama mungkin untuk produk baru, dia memperkenalkan dulu. Produk saya ini. Terus memperkenalkan kelebihannya apa. Bahkan untuk produk yang baru, komunikasi yang struktur, dia tidak tiba-tiba yang langsung iklan seperti produk yang sudah ada ya, seperti iklan Coca-Cola atau Sprite ya, langsung aja minum dengan kesegaran. Tapi di saat pertama muncul, ini minuman apa? Kenapa kita harus minum? Kenapa ini berbeda dengan yang lain? Kita semua paham ada Mastin misalnya komunikasi. Mastin itu apa? Kabar gembira untuk kita semua. Ya. Ini manggis, ada ekstraknya. Dia menjelaskan dulu, ini ekstrak kulit manggis. Gitu. Tiba-tiba ini Mastin obat ini. Tiba-tiba Mastin, terus kita nggak dikasih tahu Mastin ini obat apa. Kalau kalian perhatikan semuanya ada strukturnya. Proses penyampaian pesan, dia mengedukasi dulu pelanggan. Terus dia mengedukasi lagi kenapa lebih baik daripada yang lain. Terus dia mempertahankan. Jadi lebih efektif dalam pencapaian pencapaian tujuan ya. Itu yang terjadi. Nah, manfaat selanjutnya, kita bisa menggunakan kata atau bahasa itu dengan cara yang tepat. Kadang-kadang kita ingin membuat orang bingung, ya penggunaan kata-kata yang double makna misalnya kan, yang tidak bisa gampang dipahami orang. Kita mau mempermainkan itu. Kadang-kadang kita bercanda juga dengan bahasa yang tepat. Terus juga saya pernah dimarahi dulu ya, pengalaman saya pernah dimarahi ketika saya mengikuti kelasnya rektor UII dulu. Saya sempat S2 tapi nggak selesai di UII. Saya bicara ya cuma salah kata ya, saya bicara, Pak, semua orang kan seperti ini, Pak. Kamu salah gitu. Kenapa, Pak? Bukankah kita paham bahwa semua orang tidak, misalnya nih, saya lupa konteksnya apa misalnya. Semua orang sudah tidak percaya dengan janji-janji politikus.
Kamu salah, dia bilang. Kenapa saya salah, Pak? Bukannya kita sepakat? Coba tanya di kelas ini. Siapa yang percaya sama janji-janji politikus? Oke, dia bilang. Mungkin di kelas ini semuanya sepakat dengan kamu. Tapi ada kata yang lebih tepat. Ketika kamu menggunakan, kalau semua orang, berarti tidak ada, kalau ketika dari 300 juta orang, 200 juta orang di Indonesia ini, satu saja yang percaya dengan janji politikus, itu tidak menjadi semua. Jadi lebih tepat ketika kamu menggunakan sebagian besar orang tidak percaya dengan janji-janji politikus. Ketika saya menggunakan kata semua, berarti semua, misalnya satu kelas ini, semua mahasiswa mendengarkan saya. Ketika ada satu orang saja yang tidak mendengarkan saya, berarti tidak semua. Tapi sebagian besar mahasiswa mendengarkan saya. Tadi penggunaan kata yang tepat, penggunaan kata yang lebih beragam, itu akan menciptakan suasana yang kondusif juga. Suasana yang baik. Kalau kalian ada yang jadi MC itu tidak gampang ya. Kita harus mengumpulkan perbendaharaan kata, apalagi live misalnya. Kita tidak bisa asal ngomong juga, gitu. Ya, jadi mempelajari komunikasi kita bisa memanfaat kata dan bahasa dengan cara yang tepat. Oke. Selanjutnya, nah, saya lupa ini yang berikutnya belum saya kasih gambar. Yang selanjutnya kita dengan memanfaatkan komunikasi kita bisa menggunakan media yang tepat. Misal ada banyak sekali media sekarang ya, seperti sekarang ada media radio, misalnya ada media cetak tulis saja, ada media audiovisual. Bagaimana media yang tepat untuk kita melakukan pendekatan? Seperti itu ya. Berbagai macam media ya. Jadi mana yang lebih baik? Media sosial misalnya yang kalian gunakan, atau media TV, atau media streaming, atau media apa? Yang menjadi pertanyaan, mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah kondisinya bagaimana. Semua itu berbeda ya. Semua selalu saya contohkan di kelas saya, misalnya kamu mau melakukan pendekatan, mau jualan daster. Pasar kita siapa? Kita tahu ibu-ibu misalnya, Pak, daster. Kita jualan di Instagram. Seberapa banyak ibu-ibu yang pakai Instagram? Akan menjadi lebih efektif kalau pakai Facebook. Karena ibu-ibu rata-rata pakai Facebook. Media yang tepat. Kapan akan disampaikannya? Jarang sekali kalau kita melihat iklan makanan anak-anak, misalnya kayak susu anak, kayak wafer, di saat jam-jam malam ya, jam-jam sinetron. Jam-jam sinetron itu ya yang disampaikan adalah iklan-iklan sesuai dengan konsumen ya, sesuai dengan penontonnya. Penontonnya itu siapa? Tapi kalau misalnya zaman saya dulu, zaman Minggu pagi, di saat film kartun, bertubi-tubi dari pagi sampai jam 10 sampai jam 11. Wah, itu penuh sekali. Produk anak-anak muncul di saat itu. Menggunakan media yang tepat dan bahasa yang waktu yang tepat. Seperti itu ya. Nah, dengan memahami komunikasi, terakhir akan membuat kita semakin cerdas. Ya. Kalau kalian sering dengar ya, smartphone itu sebaiknya digunakan oleh smart people juga. Terkadang kita menggunakan smartphone tapi kita tidak membuat diri kita cerdas. Sekarang semua orang bisa menjadi influencer, semua orang bisa mempengaruhi kalian. Terus siapa yang bisa kalian dengar? Kalian akan semakin cerdas. Maaf nih, saya ambil contoh. Ada anak kosan saya, tampang cantik, punya follower di TikTok ya 1 jutaan lah. Terus konten-kontennya konten-konten agama. Terus saya cari latar belakangnya ya tidak ada latar belakang belajar agama, tidak ada latar belakang pesantren atau apa. Semua orang bisa cari. Saya misalnya cari hal-hal yang bisa kita lakukan di saat bulan puasa, saya cari di Google. Google aja balik lagi siapa yang menyampaikan itu.
Dan kita ambil poin-poinnya, kita sampaikan di TikTok. Kalian menjadi terpengaruh karena cuma dia mungkin modal cantik. Kalian percaya sama dia. Media sosial, perkembangan zaman akan membuat kalian semakin cerdas. Ini berita ini ditujukan oleh siapa? Kenapa? Siapa yang memberikan berita ini? Mungkin salah satu dari kalian ada yang sama seperti saya ketika di grup keluarga tuh cuma bisa diam aja. Berita-berita hoax-nya banyak sekali beredar dengan apa ya, kemudahan komunikasi yang ditawarkan sekarang. Nah, dengan memahami ini kita akan menjadi lebih cerdas sebenarnya. Mana yang komunikasi yang bisa kita terima, komunikasi ini latar belakangnya apa, ini ditujukan untuk siapa. Coba kalau kalian terima informasi, ini apa sih? Maksudnya apa? Jangan asal forward aja. Seperti itu. Ya, ada pemerintah berkampanye ya, saring dulu baru sharing. Ya, semuanya. Nanti kalian akan ini ya, kenapa kalian kuliah, sebenarnya kalian dididik untuk menggunakan referensi yang tepat. Nanti kalau kalian referensinya dari Google akan dimarahi. Misalnya. Cari referensi dari buku-buku itu pengarangnya siapa. Semua orang mungkin bisa mengarang buku sekarang. Dari jurnal misalnya, jurnalnya jurnal bereputasi atau tidak. Itu pun menjadi pertanyaan. Itu. Oke. Itu bagi masyarakat umum. Lalu kenapa ini menjadi penting bagi manajer? Kan kalian kan dipersiapkan untuk menjadi seorang manajer ya. Seorang yang bisa istilahnya mengatur perusahaan itu secara lengkap, bagi itu keuangan, pemasaran, operasional atau sumber daya manusia bisa kalian atur. Bentar, saya dulu. Kalau kalian baca, itu kan pernah ada penelitian nih dari 450 manajer yang ada di perusahaan-perusahaan besar. Terus ditanyakan berapa porsi 4 aktivitas manajerial yang mereka lakukan. Yang pertama itu tentang manajer tradisional, ya tentang manajemen tradisional, tentang pengambilan keputusan, perencanaan, dan dalam melakukan pengendalian dalam perusahaan. Terus tentang cara dia berkomunikasi, bertukar informasi, atau dalam berbagai macam kegiatan yang ada di perusahaan. Terus cara dia melakukan manajemen terhadap sumber daya manusia, seperti memotivasi karyawannya, seperti mengelola konflik yang ada, terus juga istilahnya ya dalam berkomunikasi dengan karyawannya. Terus yang keempat, yang terakhir, dalam usaha dia untuk membangun relasi atau jaringan ke lingkungannya, hubungan kerja. Jadi dari hasil itu dikelompokkanlah menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, manajer biasa. Kalau kalian baca ya, dari manajer biasa itu sebagian besar waktunya itu untuk melakukan aktivitas manajemen tradisional. Mengambil keputusan, perencanaan, pengendalian, lebih konvensional. 20% dilakukan untuk komunikasi, 20% untuk sumber daya manusia, 19%-nya untuk membangun jaringan. Terus ada itu manajer biasa. Terus ada yang namanya manajer sukses. Indikator sukses itu seberapa cepat dia mengalami atau mendapatkan promosi di perusahaan. Sebentar, wait. Sebentar. Aduh. Kalau manajer yang sukses itu, dia lebih suka untuk membangun jaringan dalam kegiatannya. 48% dihabiskan untuk membangun jaringan. 28% kegiatannya untuk berkomunikasi, 13% untuk manajemen tradisional, 11%
untuk untuk membangun hubungan dengan karyawannya. Lalu ada yang ketiga, manajer yang efektif. Nah, itu dilihat dari kualitas kerjanya ya. Jadi manajemen yang efektif itu sebagian besar komunikasinya, sebagian besar yang dilakukan adalah membangun komunikasi. 44% dari kegiatannya itu adalah berkomunikasi dengan karyawannya. 26% untuk sumber daya manusia, 19% untuk tradisional, dan 11% untuk membangun networking. Kalian pilih untuk menjadi apa? Untuk menjadi manajer biasa, manajer yang sukses, atau manajer yang efektif? Kalian pilih untuk menjadi siapa? Gitu. Tapi kalau kalian perhatikan, dari ketiga tipe manajer itu, berkomunikasi itu adalah paling sedikit adalah tingkat kedua dari tindakan yang dilakukan seorang manajer. Coba kalian perhatikan, dari manajer biasa, tingkat keduanya berkomunikasi 29%. Manajer yang sukses berkomunikasi 28%, tingkat kedua lagi. Manajer yang efektif, peringkat pertama. Jadi itu membuktikan bahwa berkomunikasi ini sangat penting ya untuk seorang manajer. Kalian akan memimpin perusahaan, melakukan komunikasi yang baik dan benar itu, yang efektif itu adalah penting bagi kalian. Kalian bisa baca nanti, sudah saya jelaskan secara rinci ya, dengan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Saya izin sebentar. Saya kembali lagi. Kenapa komunikasi itu penting bagi manajer? Ya, kita bahas secara cepat aja ya. Yang pertama, untuk meningkatkan kerjasama, untuk memberikan motivasi agar lebih produktif. Kalau kalian misalnya dipercaya dengan baik, komunikasi yang baik dari manajernya, itu akan lebih menstimulus kerja kalian. Begitu juga kalau kalian jadi manajer, menjalin hubungan yang baik dan bisa membatasi, ada porsi-porsinya ini, porsi yang tepat untuk melakukan hubungan, itu biasanya karyawannya akan lebih produktif ya, ada stimulus, ada trigger untuk yang baik ya. Terus dengan komunikasi yang baik juga akan mempermudah kita dalam menyampaikan keputusan dengan cara yang tepat. Ada bad news, ada good news, nanti kita pelajari bagaimana menyampaikan good news, ada menyampaikan bad news. Bad news dalam artian kita harus memberhentikan karyawan, apa yang harus kita sampaikan, walaupun mereka tahu basa-basi kita, dan itu menjadi penting. Misal kita mau memberhentikan karyawan, tiba-tiba dipanggil, ya udah mas, masnya saya pecat, tidak seperti itu juga. Misalnya, bagaimana kabar hari ini, kita tanya dulu, kita jelaskan dulu kondisi perusahaan sedang tidak baik dan lain sebagainya, mohon untuk dimengerti, jadi kami terpaksa. Nah, itu menjadi lebih baik ya, sama seperti yang saya contohkan ya. Tiba-tiba teman datang ke kosan langsung minjam duit, enggak. Tapi kalau dia misalnya cerita, aduh, ibuku usahanya lagi mandek nih, misalnya lagi nggak lancar, apa sawahnya ada hama, terserang hama, terus belum bisa ngirimin uang, terus ujung-ujungnya minjam duit, itu kan lebih enak ya. Jangan tiba-tiba datang ke kosan teman, minjam duit dong, ini lagi nggak ada duit, nah, kan padahal tuh
Jadi bisa menyampaikan keputusan dengan baik untuk mencapai tujuan. Dengan berkomunikasi yang baik, kita juga bisa memahami karakter bawahan kita bagaimana, dan bagaimana kita harus bersikap. Dan yang terakhir, seorang manajer harus tetap menjaga keragaman budaya dan memanajemen konflik yang ada di perusahaan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Materi yang saya sampaikan ke kalian itu saya coba susun sendiri ya. Saya mencari berbagai macam sumber. Maksud saya itu kalian baca to the point aja. Kenapa ini menjadi penting? Jadi tidak terlalu banyak cuma berapa halaman, 6 halaman ya. Kalau nggak salah saya bisa buat 10 halaman dengan bahasa basi, tapi kalian harus mencari intinya. Saya pikir tidak seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ini yang hadir 91 orang, yang chatting untuk absen 88 orang. Ya, ada baiknya kalian absen ya, daripada tidak absen. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, ada Siapa? Ircan Pak. Ya, Herlan tuh kenapa tuh? Sebentar, Herlan Aryoso kenapa? Mengganggu saya, matiin aja videonya kalau misalnya. Daripada saya kick nanti. Kamu nggak pakai baju tuh ya? Herlan Aryoso tuh. Pakai, Pak. Ngapain kamu nyinarnya hari ini? Saya udah kasih tahu ya, kalau daripada mengganggu pandangan saya, ada noise seperti itu, lebih baik matiin aja lah. Ya, daripada berbuat dosa lebih baik diam. Terkadang diam itu emas. Ya, coba. Siapa yang mau bertanya? Jadi kan komunikasi itu esensialnya membuka diri kita ke orang lain. Dan alhasilnya otomatis membuat diri kita rentan, Pak. Karena rentan itu juga rentan, maksudnya sebagai rentan tuh feeling kita kasih kepada orang lain gitu, Pak. Pikiran kita gitu, rentan gitu. Nah, itu tuh membuat kita khawatir untuk jujur dalam suatu komunikasi. Dan itu juga karena dengan jujur itu kita bisa saja dapat mengusir lawan bicara kita karena kejujuran kita itu sendiri. Nah, pertanyaannya itu Pak, apakah membuka diri kita ke orang lain itu setimpal atau worth it, walaupun mungkin resikonya membuka diri itu besar? Ya, berkomunikasi itu, dengan memahami komunikasi kita bisa membatasi ya, apa yang harus kita buka terhadap diri kita. Berkomunikasi dengan baik misalnya. Ya maaf nih, saya harus bisa ngomong misalnya. Tiba-tiba kita suka sama cewek misalnya. Tiba-tiba kita datang, kita jujur-jujur aja, saya suka sama kamu, saya membayangkan kamu dan sebagainya. Apakah itu worth it? Apakah memang itu yang apa adanya kamu gitu. Dengan berkomunikasi yang baik, kita bisa mendengarkan, kita bisa membatasi apa saja yang bisa kita sampaikan ke lawan bicara kita. Tadi memahami orang lain, misalnya dia cewek misalnya, memahami orang lain, bagaimana buat dia nyaman, bahasa apa, bercandaan apa yang bisa membuat dia nyaman. Seperti itu. Bukan berarti kita berkomunikasi itu kita menelanjangi diri kita bahwa saya seperti ini gitu. Ada saat-saat yang tepat seperti saya membuat suasana, saya mencoba membuat suasana yang baik dengan kalian. Harapan saya adalah kalian bebas bertanya ke saya, dan gap yang tercipta dengan proses kalian, misalnya dosen seperti ini, saya takut bertanya, saya takut ini, itu bisa mencair, itu tujuan saya. Kalian belum mengenal saya sepenuhnya. Kita berkomunikasi itu sebenarnya bukan ketat. Ya bisa jadi kita berkomunikasi sebenarnya ingin tahu lawan bicara kita apa. Itu sebenarnya sudut pandang sih. Komunikasi itu kita ngobrol-ngobrol misalnya, banyak sekali. Coba aja kamu perhatikan, ngobrol ke teman yang lain, banyak ngobrol dengan yang lain. Akan banyak informasi atau banyak, mungkin rezeki kamu akan terbuka dengan komunikasi. Berbeda ya, orang yang biasa berorganisasi dengan orang yang tidak biasa berorganisasi akan terasa berbeda. Karena berorganisasi itu ada permasalahan dalam organisasi, akan menyikapinya bagaimana. Ya, tapi tergantung orangnya juga ya. Kalau mau belajar, kalau organisasi cuma sebagai gengsi, terlihat
dia cuma bangga menjadi bawa alma maternya, bawa pakaian organisasinya, cuma bangga itu aja. Jadi ya tergantung apa yang dicari. Gitu ya. Saya pikir tidak rentan sih. Tergantung kita mengatur mana yang akan kita buka, mana. Kalau kita mau menelanjangi ke orang lain, seperti itu. Saya pernah dengar seperti ini ya. Seseorang itu terlihat sempurna, ya aibnya aja belum kebuka. Ya semua orang punya sisi gelapnya ya. Ketika sisi gelapnya terbuka, tidak sesempurna yang kita. Bagaimana kita memanage itu? Baru kemarin tuh ada Pak Bupati yang suami istri tertangkap. Mungkin sebelum ini dia terlihat, wah ini bagus sekali, tapi tiba-tiba korupsi, tiba-tiba melakukan pelecehan seksual, tiba-tiba seperti ini. Pandangan kita akan berbalik. Gitu ya? Saya pikir tidak rentan lah ya. Ya Pak, Kalau terima kasih Pak. ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita akan membatasi obrolan apa yang akan kita buka terhadap lawan bicara kita. Seperti itu. Saya sedikit membatasi ini ya, ke mahasiswa itu pasti, karena tidak ada yang pasti di dunia ini. Sebagian besar saya suka seperti bicara seperti itu. Ada kemungkinan besar. Saya lebih suka menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, tidak ada yang pasti. Iya, silakan. Carolina, silakan Carolina. Ya, mau nanya Pak, bentar. Iya, siapa? Gimana? Jadi kan kalau misalnya kita dalam komunikasi itu kan nggak cuma ngomong, tapi ya kita juga bisa menyampaikan value apa yang pengen kita sampaikan ke lawan bicara. Iya. Nah, selama kita menjalani kehidupan sosial seperti itu kan ada nggak sih Pak format atau rentetan untuk kita bisa menilai apakah komunikasi kita telah berjalan secara efektif atau tidak. Terus bagaimana sih kalau misalnya kita pribadi kita pengen ngelihat, oh kita udah sampaikan value yang ingin kita sampaikan secara efektif atau enggak sih sama lawan bicara, karena kan dari berbicara tuh kan bisa mempengaruhi branding seseorang juga, jadi pengen tahu Ya. gitu Pak. Gitu ya. Terima kasih Carolina. Kalau menurut sudut pandang saya, maaf saya tidak punya dasar yang dunia ini penuh dengan teori relativitas, semuanya relatif, semuanya itu tergantung siapa lawan bicara kita, ya kan? Tergantung bagaimana kita treatmentnya. Seperti formula yang efektif, saya pikir formula yang efektif itu pada saat ini yang saya gunakan adalah saya mengenal diri saya dan mengenal lawan bicara saya dulu, orangnya bagaimana. Itu formula yang paling efektif menurut saya untuk bicara. Karena setiap orang tuh treatmentnya yang berbeda-beda. Kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada aura yang berbeda di diri kita ya. Mungkin kalau orang ini bicara kok nyaman ya. Padahal apa yang disampaikan sama misalnya. Kalau yang ini bahasa tubuhnya nggak nyaman ya. Seperti itu, gerakan matanya mungkin yang kalau yang cewek, kalau cowok gerakan matanya agak keliaran, agak tiba-tiba turun ke bawah, agak nggak nyaman gitu. Jadi saya pikir kalau yang saya lakukan ya saya memahami diri saya dan lawan bicara saya. Saya mencoba mencari titik temu kesamaan, dia maunya bagaimana dan saya maunya bagaimana. Kalau ada baiknya kalian belajar dari pengalaman sih kalau mengukur seberapa efektifnya. Mungkin ketika saya seperti ini gagal, mungkin cara seperti ini yang akan saya lakukan. Kita akan terus mencoba. Itu kenapa kita harus terus berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa misalnya kalian belajar berorganisasi misalnya. Kan itu kan semakin sering kita berkomunikasi dengan orang lain, semakin sering kita menghadapi permasalahan, semakin sering kita menghadapi perbedaan yang ada. Semakin sering kita belajar untuk memahami orang lain, semakin sering kita untuk menyampaikan pendapat, semakin sering kita menghadapi bagaimana ketika pendapat kita tidak didengarkan orang lain. Semakin sering kita akan memformulasi pendapat kita kombinasikan dengan pendapat orang lain. Misalnya pendapat kita seperti ini, pendapat orang lain seperti ini. Kayaknya ada titik temu deh yang sama. Cuma dia belum paham. Bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita kombinasikan, gitu. Bagaimana kita menahan ego kita. Wah, saya maunya seperti ini. Menurut saya ini paling benar. Ketika rapat kita cuma yang debat kusir yang dianggap orang egois. Misalnya setelah itu kita akan merasakan
perbedaan teman kita sudah menganggap kita seperti ini. Mohon maaf ya, ada yang berkata juga ketika kita menganggap semua orang, ketika kita menganggap semua orang itu gila, mungkin kita yang gila. Coba tanya orang gila. Bagi dia nggak gila, tapi kalian semua yang gila, saya nggak gila. Gitu. Ya, kadang-kadang ketika kita beranggap semua orang salah, mungkin kita yang salah. Seperti itu ya, Carolina ya. Saya pikir formulasi yang tepat kita memahami dulu, kita menghargai perbedaan yang ada. Bahkan nanti akan kita bahas ya. Saya pernah kerja dulu, dalam prosesnya itu ada FGD, Forum Group Discussion. Kenapa itu penting dalam proses pencarian karyawan, perekrutan karyawan? Karena di sana saya kenal seseorang di tempat tes waktu itu. Sebelum tes dia bilang ke saya, nanti kita berdebat ya Mas ya. Kayaknya dia hobi berdebat. Nanti kita ini ya, biar dia mau terlihat hebat. Ketika di FGD itu kalian hati-hati nanti ya. Yang dilihat itu bukan seberapa hebat kalian, tapi seberapa pintar kalian menguasai suasana, menyampaikan pendapat dengan benar, menghargai pendapat orang lain. Itu yang menjadi PR pentingnya. Komunikasi itu yang sulit bukan menyampaikan pendapat sebenarnya, mendengarkan orang lain. Ketika level kita sudah bisa mendengarkan orang lain dengan baik, orang merasa nyaman, kemungkinan besar kita akan baik juga berkomunikasi ke orang lain. Seperti itu ya. Terima kasih ya Carolina ya. Semoga membantu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya save dulu chattingan kalian. Mohon maaf harus saya akhiri. Terus mohon maaf juga saya pakai topi. Saya tidak nyaman dengan rambut saya berantakan. Saya harus pakai topi. Saya nggak tahu ya orang yang lebih suka pakai topi. Ada beberapa public figure juga yang saya perhatikan suka pakai topi, suka pakai tudung. Kalau kalian perhatikan Raditya Dika, dia suka pakai topi. Apa saya punya perasaan atau kondisi yang sama dengan Raditya Dika? Kalau kita perhatikan lebih pede pakai topi, apapun itu ya. Lebih pede untuk menutup ininya. Oke, kita akhiri. Semoga ini bermanfaat. Semoga kalian mau belajar komunikasi bisnis. Kita sama-sama belajar.